Saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel-Mel Ya. ya. Kalau itu kan jelas saksi, kalau saya belum meriksanya saja saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua yang paling bohong lagi siapa namanya? Eep ya. Aib ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau dia, apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Ya. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari. Dia tahu naik merek sepeda motornya, kemudian warna sepeda motornya, kemudian dia katakan saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Oh, emang ada tongkrongan? Iya, di situ. Kan pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Saudara Peggy itu nggak ada ya waktu penangkapan itu. Tapi waktu pas kejadian itu ada. Dalam peristiwa itu ada yang ada mukanya Peggy. Dari mana dia memastikan? Jarak 100 meter, malam pula, kan itu nggak mengenal. Makanya saya khawatir, saya curiga Aib itu dimintai keterangan setelah Peggy ditangkap, kemudian keterangannya itu dicocok-cocokkan. Saya khawatir ya. Orang ini ya saya mengenalinya, cuman saya tidak tahu namanya. Terus motornya apakah tahu motornya? Saya sebutkan ya saya tahu motornya apa, Smash gitu ya. Smash warna pink gitu ya. Kalau sepengetahuan saya, waktu 2016 itu posisi keadaan lokasi jalan ini sepi mas. Nggak kayak ini sekarang ini ramai, sepi itu. Warung adanya di perapatan Man Madura itu. Kalau yang lainnya ada parewe paling jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian AF itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Iya, nggak. Dan nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Nah, kalau kita lihat seperti AF yang katakan tadi, saya sangat nggak setuju juga itu sama pengacaranya. Karena kalau orang melihat di malam hari, dia tahu persis siapa orangnya dan apa yang dilakukan. Ini justru harus tepat ya. Jangan cuma mengatakan bahwasanya saya melihat tapi saya tidak tahu selanjutnya apa yang dia lakukan. Yaitu pembuktiannya sangat lemah ya bagi jaksa nanti kalau mau meyakinkan hakim kalau dia benar-benar sebagai pelaku tindak pidananya begitu. Apalagi kalau dia tidak ada di tempat pada saat itu atau jauh daripada saat itu tidak ada di situ. Nah, ini justru yang bisa membuktikan kalau tidak ada keterlibatan Peggy di situ. Nah, inilah yang harus diperdebatkan nanti bagi penyidik untuk bisa membuktikan kebenaran faktanya. Saya kira dengan dalam waktu yang sudah 8 tahun dan hampir 9 tahun ini agak sulit saya kira ya untuk bisa menentukan kebenaran fakta orang-orang yang akan diperiksa sekarang. Mungkin mereka sudah lupa, bahkan TKP-nya sudah rusak atau tempat terjadi perkaranya rekonstruksinya juga sudah sangat sulit ya untuk bisa melibatkan PG dalam perkara ini begitu. Makin panas, mantan Kabareskrim Susno 2J sebut kesaksian Aep dan Mel-Mel adalah kesaksian bohong. Kasus pembunuhan Vina Cirebon yang belum menemukan titik terang sejak terjadi pada 2016 lalu membuat banyak pihak ikut menyoroti kasus tersebut, termasuk ex-Kabareskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J. Selaku ex-Kabareskrim Polri, Susno 2J mengaku tidak mempercayai kesaksian Mel-Mel dan mengatakan dengan tegas bahwa kesaksian tersebut jelas berbohong. Dalam pernyataannya, Susno 2J menilai bahwa kedua saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon
yakni Aep dan Melmel, sama-sama memberikan kesaksian palsu dan layak untuk dipenjarakan. Kesaksian Aep dan Melmel, kasus kematian Vina dan Eki tidak kuat, dan kesaksiannya saling bertentangan satu sama lain. Menurut Susno, alangkah baiknya penyidik kasus Vina ini mengabaikan kesaksian dari Melmel dan Aep dan lebih mencari saksi mati seperti handphone, chat WhatsApp, dan jejak digital lainnya. Tapi kita berharap bahwa termasuk saksi yang baru nongol ini, Melmel ini. Jadi udahlah, saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Apa yang harus diutamakan sekarang adalah saksi benda mati yang selalu diagungkan oleh polisi dan para penegak hukum yang namanya scientific crime investigation. Berkali-kali saya katakan, adakah sidik jarinya? Adakah handphonenya? Kemudian dari handphone itu bisa dilihat BTS-nya, bisa dilihat WA, bisa dilihat percakapan. Kemudian adakah DNA-nya? Adakah hasil laboratorium tentang ini kan kasus DNA. perzinaan, DNA kan? Adakah si sperma Peggy di situ? Nah, kemudian cocokkah hasil pisum et repertum dengan luka di baju? Kan katanya ditusuk di dada. Kemudian pasti bajunya kan luka. Kalau ini semua tidak ada, termasuk CCTV, adakah di CCTV? Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation nggak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu persatu, maka ini harus dikeluarkan, dan kalau diperadilankan untuk dia jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Jadi kenapa saya katakan tidak sah? Saksi-saksi sudah lemah sekali. Hampir semua saksi yang saksi mahkota terpidana mencabut keterangannya. Kemudian saksi yang muncul baru-baru ini tidak kuat. Ada lagi saksi yang mengatakan yang bertentangan dengan saksi yang baru nongol ini. Siapa itu? Saksi teman kerja daripada si Peggy. Nah, kemudian kita hargai si Polri. Berkali-kali saya tekan, saya hargai. Kenapa? Setelah berhasil menangkap Peggy. Kalau Peggy tidak diragukan lagi. 1000%. Karena ibunya mengatakan betul dia Peggy, betul anak saya, raportnya Peggy, segala macam Peggy, betul. Tapi yang jadi persoalan sekarang bukan nama Peggy-nya. Apakah ini pelaku pembunuhan dan perkosaan? Ini yang belum bisa dibuktikan. Pengacara kondang Hotman Paris memberi peringatan kepada Polda Jabar soal kesaksian Aep dan Dede dalam mengusut kasus pembunuhan Vina. Hotman menyebut, salah satu latar belakang polisi menangkap Peggy adalah karena kesaksian saksi Aep dan Dede. Aep bahkan mengakui pernah melihat wajah Peggy di lokasi kejadian pembunuhan. Padahal, pada waktu persidangan tahun 2016, Aep dan Dede tidak menyebutkan nama Peggy ini. Hal ini tentu membuat Hotman bingung dan juga meminta Polda Jabar agar berhati-hati dengan kesaksian dari Aep dan Dede.